saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepadanya, beribadah dengan hati yang penuh akan ucapan syukur. Syukur karena janjinya, karena salibnya, karena darahnya, dia Allah yang telah menang. Amin saudara. Kita merayakan kemenangannya hari ini, kebangkitan Allah kita. Mari bersuka cita dan bersyukur kepadanya atas karya termulia dalam hidup kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu. Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat bilurmu, ku bersyukur
Oh Tuhan, Begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya tak akan binasa, melainkan dapat beroleh hidup yang kekal. ajaiblah karyamu. Ajaiblah karyamu,
benar Tuhan. Kami telah menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Kematian dan kebangkitan-Mu memberi kami hidup dan kemenangan Tuhan. Bukan hanya hidup, bukan hanya diselamatkan, namun Kau hidup dalam kami. Karena itu kami datang hari ini, mengangkat hati kami, memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, menyanjung tinggi nama-Mu dalam hidup kami. Karena Kau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Kau layak terima segala pujian dan hormat kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh ya Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Kau mati supaya kami hidup. Yes. Kau bangkit mengalahkan maut dan dosa bagi kami. Tuhan, Kau Allah kemenangan kami. Kau Allah yang layak terima segenap pujian, sembah dan segenap hidup kami Tuhan. Biar hari ini hati kami sungguh bersuka cita. Bukan karena janji palsu, bukan karena cerita dongeng Tuhan. Tapi karena Allah kami adalah Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang mati dan bangkit bagi kami. Terpuji namamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap kita menerima kemenangan dari Allah. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amen. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Paskah saudara semuanya. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita mau merenungkan dan merayakan saudara Hari Kebangkitan Kristus. Ya, ini hal yang paling penting. Kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu saudara? Itu karena Hari Kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita saudara. Apa yang kita lakukan dalam kepercayaan kekristenan kita tidak ada gunanya saudara. Itu sebabnya ya kita mau saudaraku merayakan hari kebangkitannya. Nah hari ini tema kita saudara, kita mau merenungkan Yesus Kristus imam besar kita. Tadi lagunya luar biasa ya. Dan saudara, kita mau baca ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat 21. Kalau boleh kita baca bergantian, bisa? Nah, dimulai dari ayat 19, saya baca dulu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sama-sama, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, kenapa penulis Ibrani menuliskan ayat-ayat ini, saudara? Nah, kita mesti tahu dulu latar belakangnya. Nah, saudara, jadi ceritanya surat Ibrani ini disampaikan kepada orang-orang Ibrani, ya, orang Yahudi yang sebagian udah percaya Yesus, ya, udah 30 tahun percaya Yesus, saudara. Ya, ada yang saudara on the way menemukan Yesus adalah Mesias, ada yang belum percaya. Nah, masalahnya gini, saudara, orang-orang yang sudah mulai percaya maupun orang-orang yang ya baru mau percaya, mereka ini saudara teraniaya. Mereka saudaraku ya ditolak oleh masyarakat, dianiaya, ya mereka itu saudaraku sangat menderita. Itu sebabnya saudara di tengah-tengah aniaya itu mereka sedang berpikir mau murtad kembali kepada kepercayaan yang lama, yaitu Judaisme. Nah, di tengah-tengah itulah penulis Ibrani menasehati mereka. Nah, bagaimana dia menasehati mereka? Dia berkata dalam ayat 19, jadi saudara-saudara, ya, jadi. Nah, ini kata jadi ini berkaitan sama ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat-ayat sebelumnya membahas bahwa di dalam agama Yahudi, saudara, kepercayaan yang lama, mereka itu, saudara, tiap tahun harus mempersembahkan berulang-ulang korban binatang, ya, yang darahnya dicurahkan. Itu membuat mereka, saudaraku, ya, lupa akan dosanya setahun. Tapi tahun depan ingat lagi, ya saya orang berdosa. Karena darah binatang gak bisa menghapus dosa, saudara. Jadi ulang lagi, korban lagi. Ya, nanti tahun depan korban lagi, ya, korban anak domba.
Nah, sebenarnya itu adalah nubuatan tentang Yesus anak domba Allah yang akan dikorbankan. Makanya saudaraku, penulis Ibrani menjelaskan kepada mereka, tahukah kalian bahwa sebenarnya di dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang dari apa yang sesungguhnya akan terjadi, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus, imam besar kita, ya, dia sudah dikorbankan sekali untuk selamanya. Dan ketika dia dikorbankan sekali untuk selamanya, maka dosa kita semua dihapus karena pengorbanannya di kayu salib. Sehingga nggak perlu lagi tiap tahun dipersembahkan korban binatang, karena dia mati sekali untuk selama-lamanya, ya. Dan ketika darahnya dicurahkan, maka semua dosa kita dihapuskan sehingga Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Itu ayat sebelumnya. Jadi penulisnya mau meyakinkan orang-orang Ibrani yang gak yakin ini, yang imannya gak kuat, supaya mereka sadar bahwa sebenarnya Yesus Kristus, anak domba Allah itu sudah mati dan bangkit kembali, saudaraku. Sudah menebus mereka dari dosa. Bukan hanya itu, saudaraku, darah Yesus begitu hebat. Darah Yesus yang, saudaraku, dicurahkan itu membuat mereka, saudaraku, oleh darahnya dapat masuk ke tempat yang maha kudus. Apa itu? Surga, saudaraku. Ya, bisa masuk ke alam surga, bisa masuk ke hadirat Tuhan. Saudara, hebatnya darah Yesus. Nah, itu udah diterangkan di hari Paskah kemarin, hari Jumat Agung oleh Pak Lukas. Beyond the veil, saudaraku. Ya, itu sebabnya waktu Yesus mati, saudara, tirai bait Allah robek dari atas ke bawah, saudara. Menunjukkan bahwa, saudara, sekarang kita boleh masuk ke hadirat Tuhan kapan aja. Ya, 24 jam. Dulu nggak boleh, saudara. Hanya imam besar yang boleh, saudaraku, masuk setahun sekali. Ya, sekarang kita semua boleh masuk, saudaraku. Kenapa? Karena imam besar kita, Yesus Kristus, masuk ke tempat itu, saudaraku, bukan membawa darah binatang, tapi dia membawa darahnya sendiri. Sehingga tirai itu, saudara, udah robek. Ya. Nah, sejak saat itu Allah tidak lagi menyatakan diri, Shekinah glorinya di bait Allah yang ada di Yerusalem. Makanya waktu Yesus mati, robek, dan bait Allah sejak itu, saudaraku, nggak ada lagi Shekinah glory. Makanya gelap bait Allah, nggak ada lagi Shekinah glory, saudara. Karena sebenarnya bait Allah yang sesungguhnya adalah yang di surga itu, saudara. Hadirat Allah. Kita boleh masuk ke hadirat Tuhan kapan aja. Saudara bersyukur? Siapa yang bersyukur kita bisa masuk hadirat Allah kapan aja, saudara? Ya, itu karena karya Yesus di kayu salib. Nah, bukan hanya itu, saudara. Tapi dibilang begini, saudara, ayat yang ke-20, ya, ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, Yesus mati, saudara, bukan hanya menghapus dosa kita. Nah, itu udah dibahas pada Jumat Agung. Yesus mati, menghapus dosa kita. Kedua, menciptakan kita jadi ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, dia tinggal di dalam kita, saudara. Kita menjadi rumahnya. Ya,
Kita sekarang saudaraku karena korban Yesus di kayu salib, kita ada di rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu apa? Ya, tubuh Kristus, saudara. Nah, kita lihat gambarnya, saudara, ya. Nah, next. Nah, ini saudara, ini karya Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib supaya kita jadi anggota tubuhnya, saudara. Ya, dari mana kita lihat ayat sebelumnya, Ibrani 10, ya, ayat 12 sampai ayat 13. Tetapi ia, Kristus, telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi dia, saudaraku, Yesus, ya, karena karyanya, saudara, dia menjadikan kita anggota tubuhnya, saudara. Kita semua jadi anggota tubuhnya. Kita ada di dalam rumahnya. Dan dia adalah kepala dari rumah Allah. Yesus itu kepalanya, rumahnya, saudara. Rumahnya itu tubuh Kristus. Ya, ini hasil karya Yesus Kristus. Jadi, saudara, penulis Ibrani mau mengatakan kepada orang Ibrani, ya, kalau kamu benar-benar, ya, bagian dari Kristus, kalau kamu benar-benar tubuh Kristus sejati, kamu pasti akan setia sampai akhir. Ya, kecuali kamu anggota yang palsu. Nah, kalau kita, saudaraku, orang Kristen sejati, kita anggota tubuh sejati. Ya. Tidak ecek-ecek, tidak kaleng-kaleng. Ya. Nah, tapi kecuali kita palsu, saudara. Kalau kita anggota tubuh yang palsu, kita nggak pernah lahir baru, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Kita nanti pasti akan murtad. Nah, kalau orang Kristen sejati, imannya benar, saudara, dia nggak akan murtad. Ya, nah itulah yang dia katakan dalam ayat-ayat selanjutnya. Nah, maka saudaraku, dia bilang begini, saudara. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Nah, ini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, ya, penulisnya bilang begini, saudara, Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Dan dia nggak lama lagi akan datang. Saudara, kalau hari-hari ini kita lihat, saudara, Yesus sudah dekat sekali mau datang kembali. Kalau kita baca tanda-tanda zaman, saudara, betul? Ya, dengan perang yang ada ini, nah Yesus sendiri berkata dalam Matius 24, saudara, ya, dia bilang begini, saudara, kamu akan mendengar kabar tentang perang, deru tentang perang, ya, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kamu akan dengar itu. Terus apa yang dia bilang? Tetapi berawas-awaslah, jangan kamu takut, karena semua hal itu harus terjadi. Harus terjadi. Ya, jadi yang kita lihat hari-hari ini perang, saudara, itu harus terjadi karena sudah dinubuatkan. Makanya kamu jangan takut. Jangan takut. Ya, ini harus terjadi. Makanya ini nggak bisa dihentikan. Ya, ada orang Kristen kepo doanya, Tuhan hentikan perang itu. Tuhan bilang enak aja. Nggak bisa, coba hentikan, nggak bisa. Ini sudah dinubuatkan, harus terjadi, saudara. Nah, perang ini, saudara, udah dinubuatkan. Jadi kalau kita lihat, saudara, ini sangat jelas mengarah ke Yehezkiel 38, saudara. Ya, apa itu perang Gog di tanah Magog? Ya, apa itu, saudara? Nah, kita lihat, jelas banget.
Persia ikut, ya kan? Persia apa? Iran kan? Terus kemudian saudara nanti Gog dan Magog ini ikutan. Nah itu sangat mungkin itu adalah Rusia dan China. Udah ikutan saudaraku, udah mulai. Ya, dan kalau ini udah ikutan menuju nanti Israel akan tinggal sendirian saudara. Mungkin Amerika nggak bantu dia lagi saudara. Dan dia sendirian akan diserang oleh suku-suku, oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya saudara. Yang adalah sebagian besar Edom. Edom itu selalu bicara tentang kelompok radikal, ya saudara tahu sendiri ya. Nah itu akan serang Israel saudara. Israel tinggal sendirian, diserang oleh suku-suku bangsa saudara, oleh bangsa-bangsa sekelilingnya. Tapi Tuhan akan bela Israel saudara. Nanti tentara besar yang menyerang dia dari utara itu kena gempa bumi yang sangat mengerikan, mati. Banyak sekali tentara yang menyerang Israel itu saudara. Nah ini sedang menuju ke sana. Ya, kalau kita lihat saudaraku ini perang. Nah akibatnya apa saudara? Selat Hormuz ya kacau. Tentu saja akibatnya apa saudara? Terjadilah saudara apa? Harga-harga jadi naik karena bahan bakar jadi naik saudaraku. Ya, nah maka Yesus bilang selanjutnya akan terjadi apa? Kelaparan. Ya, metrai yang selanjutnya adalah ya secupak gandum sedinar harganya. Kesulitan ekonomi akan melanda dunia ini saudara. Nah sesudah itu apalagi saudara? Ya, nah akan ada bencana alam, gempa bumi di sana sini. Ya saudara barusan ya berapa hari yang lalu kan gempa bumi. Nah apalagi saudaraku pandemi. Gak tahu lagi habis COVID-19 ini ada penyakit apa lagi. Banyak saudaraku. Tapi dengar, perhatikan baik-baik. Yesus bilang gini saudara. Tapi itu baru permulaan penderitaan. Nah itu baru permulaan, belum apa-apa. Nah setelah itu ada penderitaan besar. Nah apa penderitaan besar saudara? Ya, nah ini dengar, kamu akan dianiaya oleh segala bangsa. Terjadi aniaya global saudara. Orang Kristen makin dibenci, aniaya global. Kemudian dia bilang begini, banyak orang akan murtad. Yesus sebelum datang harus ada murtad dulu saudara. Murtad itu apa? Orang yang ngakunya tanda kutip Kristen, tiba-tiba menyangkal Yesus. Ya, tiba-tiba meninggalkan Yesus, tidak mau percaya dia lagi saudara. Itu murtad. Tapi aneh sekali kata murtad dalam bahasa aslinya saudara. Skandalizo. Artinya apa saudaraku? Artinya terluka. Ya, banyak orang akan terluka dan mereka saling membenci dan saling menyerahkan. Dan banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Yang suka kepahitan itu. Yang gampang terluka, dikit-dikit terluka, dikit-dikit gak suka, dikit-dikit kepahitan saudaraku. Nah ini orang-orang yang begini akan disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Dan karena bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah dengar saya, ini yang menyebabkan penderitaan besar. Manusia gak bisa lagi saling mengasihi, karena manusia mengasihi dirinya sendiri. Ya, kasihnya udah dingin saudara. Nah siapa yang selamat? Tetapi barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan, yang tidak murtad. Kalau saudara murtad waktu itu, sorry, saudara gak selamat. Jangan murtad.
Ini penderitaan besar yang akan menanti kita. Nah ini dikatakan saudaraku, sedikit waktu lagi dan dia akan datang dan sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, apabila dia murtad, maka aku tidak berkenan kepadanya. Makanya jangan murtad. Bilang sama sebelahnya, jangan murtad, bilang sana. Tapi ayat ini bilang, orangku yang benar. Artinya kalau saudara orang benar, orang yang imannya benar, saudara orang benar kan? Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, dia akan hidup oleh iman. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Ada yang bilang amin? Berapa banyak saudara mau tidak murtad? Amin. Mau terus setia sampai akhir, sampai Yesus kembali, kita jangan murtad saudara. Nah, gimana supaya jangan murtad? Gimana? Nah, kitab ini, Ibrani pasal 10 memberikan 3 kunci untuk kita tidak murtad saudara. Ada 4 kata. Ya, di sini ada 4 kata marilah. Marilah, marilah, marilah. Dari 4 kata marilah itu kita dapat menemukan 3 kunci ya yang membuat kita tidak murtad saudaraku. Praktekkan 3 hal ini. Next. Yang pertama ya, kita mesti terus-menerus menghampiri Allah senantiasa dalam doa dan penyembahan. Ya saudara, terus-terusan menghampiri Allah senantiasa dalam doa dan penyembahan. Saya tidak ada waktu panjang lebar membahas, tapi intinya aja. Saudara, karena akses ruang Maha Kudus sudah terbuka oleh darah Yesus, maka kita mesti sering-sering masuk ke hadirat Allah. Ada yang bilang amin? Tinggal di hadirat Allah. Praktek yang namanya Coram Deo. Terus-terusan berdoa. Ya, terus-terusan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang akan menolong kita, saudara, sanggup mengatasi penderitaan-penderitaan yang ada di akhir zaman ini. Mari kita berdoa senantiasa. Ya, jadi kalau bangun pagi, saudara, langsung ya bangun pagi jangan ya kita bangun pagi bukannya Coram Deo, Coram Facebook, Coram YouTube, Coram apalagi saudaraku ya, Coram drakor, Coram apa saudaraku ya, kita Coram TikTok. Coba bilang sama sebelahnya, saya kenal orang itu ya. Bangun pagi yang dilihat TikTok dulu, bukannya Coram Deo. Makanya kalau kita bangun pagi sudah langsung selamat pagi Tuhan Yesus. Langsung. Ya, Tuhan Yesus bilang selamat pagi. Ya, langsung. Itulah pemuritan Saudara. Pagi-pagi bangun, Yesus sudah siap. Siap pemuritan? Siap. Oke ya, kamu berjalan bersama aku, belajar dari aku, berubah serupa aku sepanjang hari ini, tinggal di hadiratku. Itu orang yang bisa bertahan menghadapi apa saudara? Ya, penderitaan-penderitaan akhir zaman ini. Ya, bangun pagi terus connect sama Dia. Penuh dengan Roh Kudus. Ya, sambil apa saudaraku? Ya, kita Coram Deo. Ya, terus kita makan. Ya, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, enak ya Tuhan makan paginya. Tuhan bilang enak, cuman jangan makan kebanyakan. Ya. Nanti kalau kamu makan kebanyakan, kancing pada putus.
Ya kan? Pelayanan belum maju, perut udah maju, ya kan? Coba lihat ada di sini yang pelayanan belum maju, perut udah maju, ya kan? Saudara, makanya kita makan pun harus sambil koram deo, saudara. Ya, habis itu sambil sikat gigi, koram deo, ngobrol sama dia. Ya, Tuhan, pagi ini Tuhan aku lagi sikat gigi. Oh Tuhan, hatiku pun perlu disikat tiap hari Tuhan, supaya bersih Tuhan, haleluya. Ya, ada yang bilang amin ya. Terus habis itu saudara olahraga, ya kan? Olahraga, nah waktu olahraga terus penuh Roh Kudus, sandarabaka, shikarabaka, haleluya. Karena saudara kalau nggak penuh Roh Kudus nanti tergoda. Toto ada cewek cakep lewat ke sebelah saudara. Ya, bahenol banget saudaraku ya. Wah, cewek cakep itu di depan saudara. Dung. Nah, kalau saudara nggak penuh Roh Kudus, saudara lihat tuh cewek ya. Kebetulan saudara orang Manado, saudara bilang, oh dodo tuh badan katanya. Nah gitu kan. Ya ini yang ketawa pengalaman mungkin ya saudara. Coba bilang sama sebelahnya, saya kenal pria itu ya. Yang tidak koram deo waktu olahraga. Ya saudaraku, waktu olahraga kita mesti penuh Roh Kudus. Ya berbahasa roh saudaraku. Ya, sehingga kalau saudara lihat ada godaan kurabaka sandara bakata sandara bakata kiara maka ya, kalau enggak kan ya Tuhan, ya ampun, ya pergi. Itu kan. Saudara, ini kita mesti praktek terus koram deo. Orang yang kayak begini baru bisa menghadapi akhir zaman. Kalau enggak bisa. Dia jatuh terus dalam dosa nanti. Ya, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena kita mesti penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, maka kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Amin. Nah, banyak berbahasa roh, saudara, dalam doa. Kenapa? Karena kalau saudara berbahasa roh, saudara berdoa dalam roh, Roma 8 ayat 26 terjadi. Saudara tahu nggak, kita ini lemah. Yesus bilang, roh kita berkehendak tapi tubuh lemah, tubuh kita lemah. Nah makanya supaya kita bisa menghadapi penderitaan, Roma 8 bilang, roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa di dalam kita. Artinya gini, dia mengurapi roh kita, saudara. Sehingga lewat ya bersama roh kita, ya dia berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya, keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti oleh bahasa manusia, artinya apa? Bahasa roh. Ya, jadi waktu kita bahasa roh, saudara, itu sebenarnya Roh Kudus mengurapi roh kita sehingga Roh Kudus berdoa di dalam kita bersama roh kita. Dan kalau Roh Kudus yang berdoa, Roh Kudus itu tahu isi hati kita dan dia akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau orang berbahasa roh, saudara, dia berdoa sesuai kehendak Tuhan. Sehingga waktu penderitaan datang di akhir zaman, saudara, dia mampu mengatasinya. Penderitaan boleh datang, saudara. Tapi ketika dia berdoa, saudara, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Ya, dia berdoa. Doa yang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, aku sedang mengalami penderitaan-penderitaan. Aku sedang mengalami banyak tantangan. Aku sedang mengalami banyak ya persoalan di akhir zaman. Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku mampu mengatasi penderitaan-penderitaan ini. Maka Tuhan tolong dia, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Makanya kalau kita terus-menerus berdoa dalam roh, kita akan mengalami lebih dari pemenang.
Itu Roma 8. Kita bisa jadi lebih dari pemenang. Bilang sama sebelahnya, kamu mau jadi lebih dari pemenang? Berdoa dalam roh. Ya saudara, kemarin ada satu orang datang sama saya 2 bulan yang lalu. Ini jemaat, saudara. Ya, jemaat kita ada di LA. Nah, dia sedih sekali, saudara. Hidupnya begitu mengerikan, saudara. Sebelum percaya Tuhan, saudara, dia sakit satu penyakit yang gak ada obatnya. Tapi waktu itu penyakitnya belum kambuh seperti sekarang. Nah, beberapa bulan ini, saudara, penyakitnya kambuh. Nah, karena mungkin dia stres juga, saudara. Ya, jadi saya dengar dia, saudara, dalam keadaan menderita, saya datang kunjungin dia. Saudara, dia cerita, Pak Edi, sakit saya ini seluruh badan, sakitnya minta ampun, Pak Edi. Saya gak bisa tidur sebulan. Bayangin, sebulan gak bisa tidur, saudara. Ya, makanya kalau saudara bisa tidur, bersyukur. Amin. Tapi jangan tidur di ibadah, oke? Ini ada orang mentang-mentang dapat karunia tidur, ya, lagi ibadah dia karunia tidur katanya, ya. Nah, jangan tidur di sini, ya. Nah, dia nggak bisa tidur sebulan. Coba bayangin, saudara, sebulan nggak bisa tidur. Nah, waktu saya besuk dia, saudara, saya jelas banget ada bisikan Tuhan di hati saya. Ajar dia berbahasa roh. Karena kalau orang berbahasa roh, Roh Kudus berdoa di dalam dia, saudara. Ya, dan doanya sesuai kehendak Tuhan, dia berdoa supaya kita bisa mengatasi penderitaan-penderitaan kita. Wah, saya mulai sharing dia, dia baru ngerti. Oh gitu ya Pak Edi ya, saya baru ngerti. Ya, nah banyak orang Kristen udah dapat bahasa roh, tapi nggak pernah dipakai bahasa rohnya. Ya, itu sayang banget, padahal bahasa roh itu, saudara, buat menguatkan saudara supaya saudara bisa menghadapi penderitaan. Dia cerita, Pak, saya udah nggak tidur 1 bulan, mukanya hitam, saudara, nggak tidur sebulan, 5 menit pun nggak bisa tidur. Plus Pak Edi, bisnis saya lagi terpuruk, Pak Edi, apalagi perang ini. Waduh, parah Pak Edi, nggak stres Pak Edi, saya stres, nggak bisa tidur. Habis saya konseling, saya bilang, kamu mau didoain supaya kamu penuh Roh Kudus? Mau. Saya tumpang tangan, dia langsung berbahasa roh. Dia langsung berbahasa roh. Saya bilang, praktek ya, nanti pemurid kamu dicek, didoain saudara. Wow. Nah, setelah saya nggak ketemu dia sebulan, saudara. Ternyata dia praktek, dia doa bahasa roh. Ya, kadang-kadang bisa 1 jam dia berdoa bahasa roh. Plus setelah 1 jam itu terus-terusan lagi nyetir bahasa roh, lagi nyetrika bahasa roh, lagi makan, saudaraku, dia connect sama Tuhan, terus praktek bahasa roh. Terus 1 bulan kemudian, nah ini 3 minggu yang lalu, saudara. Ya, saya ketemu dia lagi, saudara. Dia udah bisa datang ke ibadah. Sebelumnya udah gak bisa datang. Begitu hancur hidupnya. Tiba-tiba dia datang ibadah, saudaraku. Dia lari kejar saya. Pak Edi. Lihat mukanya, saudara. Bercahaya, damai, sejahtera. Wow, saya bilang, apa yang terjadi pada kamu? Pak Edi tahu gak, habis saya praktek bahasa roh terus, Pak Edi, saya bisa tidur. Berapa lama kamu tidur? Dulu gak bisa, 5 menit aja gak bisa Pak Edi. Sekarang saya tidur 7-8 jam. Wow, mukanya saudaraku begitu tenang. Mukanya saudaraku, dia bilang, jadi kamu rasa gimana? Aduh Pak Edi, itu yang saya baru ngerti. Dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi dalam segala permohonan, ya, ajukanlah permohonanmu
dalam doa dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah akan mengawal hatimu. Damai sejahtera yang melampaui akal akan mengawali hatimu. Masalah saya belum beres, masih ada. Penyakit saya belum cek. Gimana? Udah sembuh belum? Tapi damai Tuhan menyertai saya, Pak Edi. Saya nggak stres lagi. Saya sukacita. Thank you Pak Edi ngajarin saya. Saya mau sharing ke orang lain supaya orang lain berbahasa roh terus. Saudara, pakai bahasa rohmu. Karena kalau engkau pakai itu, saudara, engkau akan bisa menghadapi tantangan akhir zaman. Ini yang pertama. Kedua, apa yang kita perlu lakukan? Berpegang teguh pada keyakinan kita karena Allah setia. Allah kita berjanji, kalau saudara percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti saudara akan selamat. Ada yang bilang amin? Tuhan yang berjanji itu setia. Pegang kepada kesetiaannya. Dan yang terakhir, ya cepat aja yang terakhir, hidup dalam komunitas tubuh Kristus di rumah Allah. Nah ini yang kita sering baca, jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah kita. Tetapi hendaklah kamu saling mendorong dalam kasih, saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah dekat. Jangan tinggalkan komunitas, karena ini bukan bicara ibadah raya, saudara. Ini ada 3 kata saling. Jadi ini bukan ibadah raya, ini adalah komsel. Saudara, maka orang yang bisa bertahan nanti sampai akhir, yang bisa mengatasi dirinya, ya, mengatasi dirinya menghadapi berbagai penderitaan adalah orang yang tertanam di rumah Tuhan, hidup di rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan, dan dia setia, saudaraku, di rumah Tuhan. Itu dia. Karena Yesus adalah kepala rumah Allah, kita rumahnya. Mari kita setia, saudaraku, sampai akhir. Satu ayat lagi, saudaraku. Ya. Ini sesuai dengan Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Kita lihat. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini nasihat Yudas buat orang yang hidup di akhir zaman. Mesti bangun imannya yang paling, dirinya atas dasar iman yang paling suci. Ya, iman datang dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Makanya kita mesti banyak dengar pengajaran Yesus. Makanya kenapa kita bahas Matius 5, 6, 7. Itu pengajaran Yesus, itu menjadi dasar iman saudara. Makanya kalau saudara bangun hidup saudara di atas itu, saudara kuat. Saudara enggak gampang goyah. Saudara enggak akan murtad. Ya, terus apa lagi saudara? Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Makanya pelihara hati kita jangan sampai dingin kasihnya. Jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan sampai jatuh, ya, dan kehilangan kasih mula-mula. Saudara masih hidup dalam kasih mula-mula? Ada orang saudara, udah begini saudara. Ya, ini kelihatan mungkin udah kehilangan kasih mula-mula. Saudara bertobatlah. Ya, pelihara diri saudara dalam kasih Allah. Nah, kalau itu saudara lakukan, ayat 22 kita baca sama-sama. Kalau saudara lakukan ayat yang ke-20, 21, bagian Tuhan ayat 22. Saya mau ajak saudara baca ayat ini.
Apa yang terjadi kalau kita praktekkan ayat 20, 21, ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan janji, saudara, kalau saudara lakukan ayat 20, 21 bagian saudara, bagian Tuhan, Dia akan jaga saudara, nggak akan tersandung, nggak akan murtad. Ada yang bilang amin? Saudara nggak akan. Ya, saudara akan lewat masa akhir zaman ini, saudara lebih dari pemenang. Amin. Dia akan bawa saudara tidak bercacat, tidak bercela pada hari kedatangannya. Siapa yang mau, saudaraku, mengalami ayat 22 ini? Saudara mau? Nah, kerjakan ayat 20 dan 21. Yang mau saya ajak saudara bangkit berdiri hari ini, saudaraku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara yang bangkit berdiri, siapa hari ini setelah saudara dengar firman Tuhan, saudara berkata, Pak Edi, saya sadar, saya orang berdosa, Pak Edi. Saya mau dosa saya dihapuskan. Seperti tadi, darah binatang tidak bisa menghapuskan dosa saya. Tapi darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib menghapus kita dari segala dosa. Berapa banyak saudara yang setelah dengar firman, saudara bilang, Pak Edi, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau menerima hidup yang kekal. Kalau saudara mau, taruh tanganmu di dadamu, saudara. Nah, mari kita doa sama-sama sebelum kita nyanyikan lagu ini. Ikuti saya berdoa. Katakan, Bapa di surga, setelah mendengar firman-Mu, aku sadar Tuhan, aku orang berdosa. Ampunilah aku. Aku percaya Tuhan, Kau sudah datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menderita untuk aku, dan bangkit kembali. Hari ini Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhanku, Juru Selamatku, sampai selama-lamanya. Beri aku hidup yang kekal itu, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, ayat ini bilang kita mesti tinggal di rumahnya. Rumahnya apa, saudara? Hadiratnya, saudara. Ketika kita masuk hadirat Tuhan, situlah tempat kediamannya. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini. Kita mau berdiam di hadiratnya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di
Mari kita saudara keluarkan bahasa-bahasa yang baru yang Tuhan berikan. Kinalama kata karabaka shandara bakatak. Saudara yang mau terima baptisan Roh Kudus, terima hari ini saudara. Sindara laba 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 laba. Ya, terima saat ini. Yes, kurala baba bara 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 bara. Hisandara laba 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 laba. Biarkan dia mengurapi saudara. Ira lama 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 lama. Sikere bere 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 bere. Ya, terima saudara. Hira lama 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 shande. Hira la bala 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 shandara la bala bala. Oh, hira la bala 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 shandara la bala 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 bala. Yes, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terus penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami masuk lewat darah Yesus ke tempat yang maha kudus. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di rumah-Mu selalu Tuhan. Sikarala bala 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 bala. Irala sikarala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan setiap saat mulai hari ini kami mau terus penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Hidup berdoa dalam roh. Kami mau terus praktek koram deo Tuhan. Dari pagi sampai malam terus-terusan Tuhan. Tidak berhenti-berhentinya. Kami mau tinggal di rumah-Mu Tuhan. Sebab Engkau berkata lebih baik di rumah-Mu, di hadirat-Mu daripada 1000 hari di pelataran. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan terus tinggal di hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hari ini Tuhan hari Paskah. Engkau sudah bangkit. Sebab itu mari Tuhan kami mau merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Karena kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Di dalam nama Yesus kita semua katakan amin. Saudara, hari ini hari yang khusus kita mau merayakan kebangkitannya. Mau saudaraku kita memuji, memuliakan dia. Kita celebrate kebangkitannya. Haleluya. Kita percaya dia telah bangkit, amin. Mari sama-sama kita merayakan kebangkitannya. Kita menyatakan Yesus kita Allah yang hidup. Come on. Kami menaikkan pujian kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus ku hidup. Mata
bangkit, amin saudara. Kuasa maut tidak bisa mengalahkan dia. Dan kemenangannya diberikan bagi kita. Mari kita rayakan Yesus yang telah bangkit bagi kita semua. Yesus telah bangkit, dia kekal mulia. Yesus telah bangkit, Rajaku hidup selamanya. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Saudara, sebelum kita doa penutup, ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam keluarga Allah di sini? Boleh saya lihat tangannya kalau ada? Ya, ada di sini, di bawah, di atas. Ya, mungkin ada yang saya nggak lihat tangannya. Nah, oh ya, puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan Saudara. Selamat datang Bu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum bergereja dimanapun, ya mari bergabung bersama dengan kami dalam keluarga Allah di tempat ini. Nah, kita sebentar mau tutup ibadah Paskah kita. Mari kita juga siapkan persembahan kita dan kita mau berdoa dulu persembahan kita dan sekalian doa penutup. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami begitu diberkati Tuhan. Itu sebabnya kami juga mau sebagai ekspresi penyembahan kami memberikan sebagian dari harta kami. Tuhan, perpuluhan persembahan kami, biarlah ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dan juga Tuhan yang belum bisa memberi, Engkau ajar kami supaya melalui pemberian ini Tuhan, Engkau juga menyatakan kuasa-Mu Tuhan, berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus pemberian kami serahkan. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat ini katakan amin. Beri salam kiri kanan, bilang selamat Paskah. Tuhan berkati. dapat beroleh hidup yang kekal.